Nah, jadi Bang, Ah, di mana ini calon presiden kita ini? Calon presiden kira-kira siapa ini cocoknya ini? eh, langsung ke calon presiden ya. Iyalah, ini kan yang penting calon presidennya ini untuk masa depan. Jadi gini. Ya kalau mau sharing-sharing aja nih ya. Iyalah. Nah, kita kan sebagai YouTuber tuh nggak boleh sih memihak sana sini. Oh iya, betul. Kita harus ada di tengah-tengah. Karena ya kita ini kan pengamat ya. Jadi tidak memihak sana sini. Tapi bahwa kalau kita bicara soal presiden, ini bicaranya tentang kekuatan finansial. Nah, di situ dia, Bang. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau finansial itu benar-benar banyak dan uangnya sangat banyak, itulah dia. Sepertinya peluang itu ada. Ya, asal ya tidak curang ya, asal tidak curang. Tapi hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwa yang namanya politik uang itu pasti terjadi. Oh gitu. Nah Ya, Pak. sekarang ketika kita sama tahu lah untuk pemilihan caleg aja misalnya ya. Jadi eskalasi politik hari ini sudah mulai ngeri sekali, panas ya, panas dan waduh dahsyat nih. Jadi uang itu nanti menjadi penentu dari sebuah keberhasilan ketika para kontestan atau para caleg ataupun presiden yang bermain itu memiliki uang yang luar biasa banyak. Karena masyarakat hari ini kita tidak usah munafik lah. Masyarakat hari ini kalau sudah cerita milih kan gitu kan, kalau sudah disuruh milih pasti dia nanya ada enggak. Piro ya. Jadi bahasa wani piro itu sepertinya sudah susah untuk dihilangkan. Dan itu kita nggak bisa menampik bahwa kondisi perpolitikan hari ini ya, siapa yang uangnya banyak dia punya peluang besar. Tapi kalau uangnya sedikit atau mungkin uangnya ya cekak lah untuk dia main, maka ya mohon maaf lah, karena memang nggak tahu yang mengajarkan dulu entah siapa, kok pada akhirnya sekarang sistem bermainnya harus pakai uang. Itu dia ya, entah siapa yang memulai, entah dari mana jalan ceritanya, entah kemana awalnya, pokoknya siapa yang uangnya banyak hari ini peluangnya besar. Nah ya kalau misalnya kita bicara kapasitasnya presiden, ya kalau presiden nanti misalnya nomor urut 1 uangnya sedikit, nomor urut 2 uangnya banyak, nomor urut 3 uangnya sedang. Nah, di situ tadi jawabannya, masyarakat itu sudah melihat kalau uangnya banyak dan bagi-baginya jelas. Nah, itu dia, ini bagi-baginya jelas ini. Yang penting jangan ditilep ya, artinya jangan diselewengkan, jangan dimakan sendiri sama TS nomor 1 atau ring-ring 1. Nah, kalau uang yang banyak itu ya misalnya ya kita sebutlah, karena kekuatan dari incumbent kan pasti wah luar biasa ya. Nah, misalnya incumbent ini ya kita bukan lagi Jokowi yang nyalon, tapi anaknya. Tentu saja namanya orang tua kan kepingin memperjuangkan sampai jadi, betul kan? Iya. Nah, namanya orang tua pasti kepingin, nggak tahu, aku nggak mau tahu, yang penting anakku jadi. Soal dana nggak ada masalah, karena di belakang kita mungkin banyak para pendukung yang memiliki uang yang luar biasa banyak. Nah, jadi intinya gini, seandainya uang itu benar-benar beredar sesuai harapan ya, kalaupun dimakan nggak terlalu banyak lah gitu ya, kalaupun dimakan nggak banyak kali, yang beredar justru lebih banyak, misalnya sampai ke tangan masyarakat, maka peluang 02 itu besar. Itu dia ya, peluang 02 itu besar. Tapi kalau nanti ya misalnya TS-TS-nya tadi tidak mendistribusikan uang itu, misalnya seperti itu, walaupun sebenarnya haram sih berpolitik dengan uang,
Tapi itu tadi, masyarakat menunggu itu dia masalahnya. Iya, betul. Masyarakat udah nggak bisa di ini lagi, nggak bisa cuman dengan janji-janji, nggak bisa dengan kata-kata manis. Nah, hari ini yang penting ada 100.000 aman, ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau caleg aja lah misalnya, kita harus jujur lah ya, kita terbuka aja. Caleg dengan kekuatan untuk DPRD aja, kalau dia main 50.000 ditimpa kawan, ya kan? Nah, jadi 50.000 itu sudah nggak bernilai. Karena apa? Karena orang lain ada yang 100. Nah, yang 100 ini pun ini masih jantungan. Iya, betul. Nah, yang 100 ini masih jantungan. Misalnya, ternyata ada orang yang memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari punya uang 2 miliar. Dia sebarkan untuk 10.000 suara. Katakanlah untuk DPRD ya, ini kelasnya DPRD. Ya. Jadi 10.000 suara berarti dia bisa bagi satu orang 200.000. Maka yang 100 ditimpa lagi. Ah, ini masalahnya, ini problem ini nggak selesai. Jadi kalau yang 100.000 dia bagi kepada 10.000 orang, karena memang ya syaratnya kalau bisa 10.000 disebar, kemudian minimal dapat aja lah 6.000 suara, duduk lah itu, kira-kira kan gitu. Nah, 6.000 suara udah landing lah itu kan. Nah, jadi yang 4.000-nya anggaplah udah terbakar, ya kan? Karena kan sekarang ini caleg-caleg ini mau nggak mau bakar-bakar uang. Nah, termasuk juga ya ke presiden itu bakar-bakar uang hari ini, mengerikan sekali. Artinya dinamika politiknya suhunya, tensinya lagi memanas nih. Nah, maka kalau misalnya nih yang punya uang 2 miliar dia bagikan kepada minimal 10.000 suara, 10.000 orang, maka anggap sajalah dia dapat 50%-nya. Nah, jadi itu dah. Tapi 200.000. Nah, karena kemarin tahun 2019 itu yang sah 150.000 jadi rata-rata. 150.000, dan itu bukan di daerah yang jauh, bukan di daerah orang lain yang kita nggak tahu, di daerah kita sendiri. Nah, di daerah kita sendiri ada salah satu caleg yang di satu kampung itu semua jumlahnya katakanlah 300 orang. Semua dipukul rata sama dia, bersih suara sama dia. Jadi yang 100.000 gigit jari, yang cuma data-data kemudian nanti dijanjikan 100.000 gigit jari. Karena apa? Kawan nimpa. Nah, di sini masalahnya. Jadi kejam sekali politik ini. Mengerikan ya. Masyarakat ini sudah, ya itu tadi yang sebenarnya yang mengajarkan ya para caleg-calegnya dulu lah. Kenapa ya? Kenapa harus berpolitik dengan uang? Tapi kalau nggak pakai uang, mana ada cerita sekarang ini? Nol juga ya, nol ya kan? Iya, kita aja juga ditanya, bos, siapa ini? Kan gitu, kita bilang, oh ada ini si A. Jelas enggak? Nah ini kata-kata ini. Iya. Itu kan bos? Jadi kayaknya nunggu 1 hari itu wajib merokok misalnya, Nah, ya kan? dia kan Atau menunggu. kerja ya kan? Nah, dia udah nggak kerja. Misalnya orang yang kerjanya ngomben, kerja mocok-mocok, dia perkirakan kalau aku kerja dapat aku 100 lempul kan gitu, Iya. 150. Nah, tapi dengan dia nggak kerja, dia nyoblos ke TPS. Nah, itu tadi, itulah istilahnya uang apa lah ya, macam uang minyak kan gitu. Nah, kalau laki-laki uang rokok, kalau mama ya uang beli beras, uang dapur. Iya. Nah, gitu-gitu. Jadi ya udah, hari ini dilematis sekali terkait dengan mau pilpres, mau pilcaleg. Jadi kondisinya sudah seperti itu. Nah, jadi kita ini maunya sih bersih. Harusnya ya kita pilih itu orang yang berkualitas, yang jujur, yang amanah. Tapi memang masyarakatnya sekarang menunggu itu. Iya. Nah, jadi ya gitu dia. Jadi kalau pilpres ini ya menurut saya sih, siapa yang uangnya banyak dan bagi-baginya itu merata, jelas, memang terdistribusi dengan baik, jadi. Nah, tapi uang banyak pun kalau nanti didistribusikan nggak jelas, Iya. dimakan sendiri sama TS-nya, ya kan? Artinya dia pegang uang 100 juta, dikantonginya sama dia bersih 50, ya kan? Hanya yang dibagikan 50 juta, yang nggak jadi. Iya. Rokoknya warna-warni ya kan? Nah, rokoknya warna-warni kan? Ada Samsu, ada wangi kopi, teh manis, teh entah apalah, pokoknya macam-macam lah. Nah, seperti itu. Inilah politik tadi, kejam dia. Sekarang ya itu tadi lah intinya,
Ya siapa yang uangnya banyak ya dalam kacamata kita. Kalau kita kan sebagai YouTuber tuh ya melihatnya seperti itu karena setiap hari kita update, melihat akses media sosial dengan segala pergerakan yang sangat masif ini. Wah, luar biasa. Jadi ya mohon maaf lah kalau caleg nggak punya duit kan gitu kan. Nah, jadi caleg-caleg yang cuma tebar-tebar baliho sebanyak-banyaknya di jalan itu kalah dengan caleg yang sudah ngantongi 2 miliar hari H, dia tempatkan TSTS di pintu-pintu TPS, udah langsung dia to the point. Nih 150.000 pilih si A, itu yang jadi. Real kan? Jadi kalau baliho-baliho itu nggak kebacanya. Nggak ketengok ya bos. Nah, kita yang wirawiri tiap hari lewat sana kemari nggak kebaca gitu. Cuma gambarnya kelihatan, namanya nggak sempat kebaca. Kebaca pun karena banyak kali di situ tak berapa biji di satu persimpangan nggak kelihatan. Bikin pusing ya bos. Nah pusing malahan. Malah bikin bisa nabrak kita. Nah kita perhatikan betul ujung-ujungnya kita pula yang apa namanya blungsep ya kan, nyungsep tak kemana-mana. Jadi nggak kebaca seperti itu. Memang agak itulah kalau para caleg ini sepertinya kalau memang mau nyalon amunisi lah dulu pertama. Amunisi. Jadi nggak bisa hanya modal berkoar-koar, modal dengkul kita bilang ya kan. Nah, modal dengkul ini udahlah. Bukan kita pesimis melihat, memang ya semua itu yang ngatur ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah rezeki, udah takdirnya jadi DPR ya jadi. Cuman ya memang kita pernah lihat sendiri. Ada salah satu caleg lah kita pilih kita ini. Balihonya entah mana, nggak kelihatan. Tapi hari H, timnya bagi 2 miliar jadi. Nah itu dia, ya kan? Nah, Partai Biru kemarin tuh kan, nah, kan Degun yang bawa itu. Hari H di pintu-pintu TPS dia di daerah kampung kita ini. Nah, siapa yang belum nyoblos? Nih duitnya. Siapa yang belum nyoblos? Ini duitnya. Nah Bu, kalau mau nyoblos langsung di sekitar TPS dibagi orang-orangnya. Dan orang-orangnya yang mau kerja dikasih uang. Pokoknya kalau kamu bisa bagikan sekian, bagianmu sekian. Uangnya jelas. Nah di situ lah baliho-baliho yang berserak dari ujung Sabang sampai Merauke, ujung-ujungnya Amsyong. Itulah gambaran atau potret politik terkait dengan pilpres dan caleg. Luar biasa sekali. Jadi yang uangnya banyak ya boleh agak sedikit tersenyum lah. Yang penting sasarannya tepat gitu ya. Jadi kalau salah pilih orang, kelihatannya bisa jadi blunder, jadi masalah. Ya. Walaupun uang tidak menjamin harus sukses, tapi kalau ada uang ada jaminannya. Nah, itu aja nih prinsipnya, betul kan? Benar. Nah, itu aja lah kira-kira gambarannya buat. Ya. Jadi itulah apa ya namanya kesimpulannya ya. Kalau misalnya kita mau menang, mau senang dalam politik di negara kita ini gitu ya. Oke. Terima kasih lah bos ya. Ya. Mantap.